Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur bumi miring kabeh. Ya apa kabar dulur? Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, saiki suasanane sore nang Surabaya. Awake dhewe iki nang seputaran jalan Sulawesi Surabaya. Waduh. Napa sampe nang jalan Sulawesi Surabaya carane? Ya ini soalnya dalam rangka kayak biasa nih, kayak dia ngadakno obrolan miring kayak konco-konco nanggone YouTube Bumi Miring ya. Dan di kesempatan kali ini ya karena kita masih dalam suasana merayakan hari ulang tahun Pancasila pada 1 Juni tahun 2023 ini, tapi masih terus tanggal piro, nah, si relevan aja dibicarakan. Masalahnya apa? Masalahnya Pancasila ini adalah dasar negarane awake dhewe sing aku percaya kabeh dulur-dulur kabeh pasti percaya nek Pancasila ini sih relevan dibicarakan nanggone diae kapan ae lan karo sapa ae. Nah, nek terkait karo sapa wae, sore iki aku wis karo aktivis Gus Durian Jombang yang juga termasuk koordinator dari Jaringan Islam Anti Diskriminasi Jawa Timur, Gus Anasori. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Salam Bumi miring. Bumi miring. Tak miring nih sih ini. Siap ya Gus ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Melo anu apa kopi iya, soalnya nek lurus iku kok nabrak. Ngene iki. Nek gak miring, iku gak enak, Pak. Ngaten nggih. Gus, kita sekarang akan membincangkan tentang Pancasila. Kita semuanya sepakat bahwa Pancasila ini relevan dibicarakan di mana saja, kapan saja oleh siapa saja. Betul. Insan warga bangsa Indonesia. Iya. Nah, kalau kita berbicara mengenai hari ulang tahun Pancasila, yang kebetulan tema kita ini adalah menuntas polarisasi identitas. Kita berbicara mengenai identitas yang beragam di Indonesia ini kan banyak ya. Banyak sekali. Ya, Bhinneka Tunggal Ika toh. Betul. Bhinneka Tunggal Ika berarti kita banyak identitas. Cuman yang menjadi persoalan adalah ternyata identitas ini masih menjadi PR untuk bersama-sama harus kita selesaikan bahwa kita tidak boleh berpolarisasi, Gus. Dari identitas ini, menurut panjenengan manakah yang menonjol yang seharusnya selesai begitu loh dengan adanya Pancasila? Apakah identitas soal agama ataukah identitas soal budaya, ataukah identitas yang lain yang sekiranya menonjol yang masih menjadi PR untuk kita selesaikan. Apa saja terus? Begini ya, ini kan umur Pancasila kan wis suwe, wis kan 45 ya, 45 1 Juni pidatonya Bung Karno itu dan nampaknya masih tidak harapan kita bahwa polarisasi identitas itu yang harusnya sudah selesai. Tapi semakin lama itu semakin ngambrak gak karu-karuan. Contoh yang paling konkret misalkan ada orang yang berbeda agama tapi dilarang untuk beribadah, kayak gitu. Ada orang yang etnis tertentu ternyata nggak boleh untuk mendiami satu wilayah tertentu. Nah, saiki Mas, kalau menurutku, kalau mau dilihat identitas apa yang paling menonjol, ya, yang harusnya itu sama, itu adalah pertama yang paling menonjol itu adalah Islam, Jawa, Sunni, laki-laki. Jadi itu identitas yang yang per hari ini itu masih menjadi masalah. Menangan.
Menangan itu artinya. Contohnya gini, Mas. Nek kene, ojo misalkan di Surabaya. Jangan pernah berharap kalau orang itu bukan Jawa, bukan Islam, lalu iso memimpin di satu wilayah tertentu di mana Jawa dan Islam menjadi pemenang, itu masih agak sulit. Ini menurutku adalah akibat dari polarisasi identitas itu sendiri, yang harusnya itu udah selesai atau diselesaikan dengan Pancasila itu sendiri. Tapi nyatanya kan enggak. Apa sebenarnya yang bermasalah di sini? Menurutku, Mas, polarisasi ini muncul karena ada identitas tertentu yang merasa dirinya lebih unggul, lebih suci, lebih murni ketimbang identitas yang lain. Padahal cara pandang seperti itu dalam tanda petik tidak diperbolehkan oleh Pancasila itu sendiri. Pancasila kan ngomong, gak peduli kau niki agamamu apa, gak peduli etnismu apa, gak peduli jenis kelaminmu apa, gak peduli awakmu iki seneng grup band apa, maka semua orang di hadapan Pancasila sama. Dia tidak boleh dikotak-kotakkan, tidak boleh diperlakukan yang tidak adil hanya karena ia berbeda identitas. Jadi Pancasila, menurutku Mas Roni, Pancasila seperti apa ya? Tidak berkutik per hari ini ya. Misalkan survei terbaru dari Setara Institute misalkan. Dia mensurvei di lima kota kayak gitu. Anak-anak SMA-nya kayak gitu. 83% mengatakan bahwa ideologi Pancasila itu sebenarnya bisa diganti. Bisa diganti. Wah, itu kan bisa ngomong bahaya ya. Bisa diganti itu mungkin ada orang yang menganggap Pancasila itu sudah tidak terlalu sakti lagi untuk menjawab persoalan-persoalan identitas. Jadi aku kadang-kadang mikir gini nih, kadang-kadang kita ini dididik untuk dipaksa untuk mencintai Pancasila, tapi di satu sisi kita tidak menggunakan Pancasila itu sebagai sesuatu hal yang penting pada kehidupan kita. Tadi kan saya sudah bilang, dalam konteks begini, kalau orang disuruh memilih lebih manut mana kepada Pancasila atau agama misalkan, dia akan milih mana? Kalau dia memilih Pancasila, kita aman. Tapi kalau dia milih agama, ya maka loyalitasnya pada agama. Atau milih mana? Keputusan partai politik atau keputusan Pancasila? Banyak orang mengatakan keputusan partai politik. Ini yang menurutku kemudian menjadi persoalan tersendiri terkait dengan merebaknya polarisasi terkait dengan soal identitas itu sendiri. Karena di satu sisi itu kita ingin kita disuruh mengeluh-elukan Pancasila, tapi pada titik tertentu Pancasila dijauhkan dari kehidupan kita. Contoh paling konkret gini Mas Roni. Ini Islam ya, Jumatan atau kita banyak ya ustadz-ustadz di YouTube itu. Lebih sering mana mengutip ayat suci atau mengutip sila dalam Pancasila? Dari situ udah kelihatan Mas. Bahwa sebenarnya kita ini seakan-akan disuruh mencintai Pancasila, tapi sebenarnya hidup kita ini dijauhkan dari Pancasila. Ya bukti yang paling konkret, saya sering ngomong ya ke teman-temanku yang Gus, yang Ustadz, mbok yo ojo ngomong ini, ngutip ayat suci yo, ngutip Quran, hadis oke. Tapi jangan lupa bahwa kita, pondasi kita juga Pancasila. Kutipan itu Persatuan Indonesia, kutipan itu kemanusiaan yang adil beradab, kutip itu keadilan sosial. Saya juga ngomong ke banyak romo, banyak pendeta, banyak biku. Jadi kita ini sebenarnya dididik itu lebih loyal kepada agama, lebih loyal kepada afiliasi politik kita, ketimbang kepada Pancasila itu sendiri. Ini yang nggak disadari loh ya, nggak disadari. Kayak gitu. Itu tanpa kita sadari. Berarti gini, yang masih menjadi PR terbesar kita adalah polarisasi agama.
Ya, secara nggak langsung yang tadi panjenengan sebutkan. Gitu. Iya. Bahwa para kiai, Romo, para apa Ustadz, namanya, para pendeta. pemuka beragama itu banyak mengajarkan bahwa kita ini sudah final Pancasila. Begitu. Iya. Dan seharusnya memang antara Pancasila dengan agama itu tidak perlu untuk diperdur-perdurkan begitu. Tidak perlu diperdebatkan lagi. Tetapi hati-hati, ketika ada orang mengatakan Pancasila itu tidak perlu diperhadapkan lagi dengan agama, bisa jadi ia sedang tidak sadar bahwa ia sedang meruntuhkan Pancasila itu sendiri. Contoh, ada temanku sendiri. Dia sering ngomong seperti itu, Pancasila itu selesai dengan agama. Tapi giliran ditanyain, apakah kamu setuju kalau ada orang yang berbeda agama itu mendapatkan haknya untuk bisa beribadah di wilayah itu? Dia ngomong, oh saya nggak setuju. Nah, kok aneh ya? Padahal seharusnya kalau misalnya mengakui Pancasila ya sesama warga bangsa. Nah, itu ada fenomena yang aku sebut sebagai begini, Ron. Fenomena orang yang sakit tapi tidak sadar kalau dirinya sakit. Gitu kan. Ini persis seperti orang yang terkena COVID, tapi dia sehat, segar bugar, dia mengatakan aku nggak kena COVID, tapi padahal dia kena COVID. Kira-kira nyembuhkannya lebih sulit mana, orang seperti ini atau orang yang mengaku iya deh aku kena COVID? Lebih sulit mana menyembuhkannya? Lebih sulit orang yang sakit tapi tidak mengakui dirinya. Nah, jangan-jangan Ron, ketika banyak orang, terutama dari kalangan kita Muslim, yang mengatakan Pancasila sama agama sudah final, sama Islam sudah final, nggak mau diperdebatkan lagi. Iya, konkretnya kayak apa? Kalau konkretnya ternyata kamu, misalkan, masih melarang orang yang punya KTP Indonesia untuk bisa beribadah sesuai dengan agamanya, menurutku itu tidak sesuai dengan Pancasila dan kamu harus merevisi cara pandangmu seperti itu. Aku ingin mengatakan seperti ini, Ron. Tahun 2017, CSIS itu bikin survei. CSIS ke seluruh orang Indonesia, baik yang milenial maupun yang non-milenial. Ada dua, dari sekian banyak pertanyaan, ada dua yang ditanyakan pada tahun 2017 itu. Pertama, dia tanya ke responden, setujukah Anda kalau Pancasila ini diganti? 90% dari responden mengatakan tidak setuju. 90%? 90%. Bagus toh? Bagus. Lalu ditanya dengan pertanyaan kedua, apakah kalian bisa menerima pemimpin yang beda agama? 53% mengatakan saya tidak bisa menerima orang pemimpin yang tidak berbeda agama. Kayak gitu. Artinya apa? Di satu sisi dia meyakini dirinya sehat, di sisi lain ia mengatakan ia tidak sadar kalau dirinya tidak sehat. Burung mana sing ini loh, sing PR itu yang juga besar juga ya, bahwa Pancasila itu dianggap togut itu. Iya, apalagi yang seperti itu. Maksudku seperti ini, kalau orang yang Pancasila itu disebut sebagai togut, Tuhan selain Allah, togut itu kan idol beside God himself kan. Ini kan udah jelas toh, udah jelas dalam arti mereka sedikit dan gampang address-nya, Pak. Artinya kalau ada orang COVID, lalu kemudian dia ringkih, itu jelas. Tapi yang agak sulit disembuhkan menurutku, itu adalah orang yang kelihatannya sehat, tapi ternyata dia tidak sehat. Nah ini pelan-pelan Ron, itu juga akan mendorong polarisasi identitas itu akan semakin mengemuka. Itu survei tahun 2017. Survei yang kemarin menarik ya, surveinya Burhanuddin Muhtadi sama Markus Michener tahun 2020 itu kan. Apa itu, Gus? Dia menstudi di lingkungan orang Islam, wabil khusus orang NU dan orang Muhammadiyah. Ya, pertanyaannya sama. Setujukah Bapak Ibu kalau dipimpin oleh pemimpin publik, bupati yang berbeda agama? Ya.
52% orang NU yang mengaku NU ya, itu nggak setuju. Di satu sisi ketika dia ngomong soal Pancasila, selesai. Nah, bagiku menjadi sangat jelas bahwa bangsa ini, Ron, itu sedang menghadapi satu problem yang tidak mudah. Karena apa? Karena musuhnya nggak kelihatan, Ron. Ya. Musuhnya adalah orang-orang yang masih mengakui Pancasila sebagai ideologi, Pak. Masih mengakui itu. Meskipun prakteknya dia tidak. Nah, ini kan lebih sulit. Mari kita survei aja kampus-kampus yang lain. Pasti mereka akan setuju Pancasila. Saya menyebutnya sebagai Pancasilais yang lamis. Pancasila lamis itu omongannya pro Pancasila, Pak. Tetapi kelakuannya tidak Pancasila. Sama seperti orang cintanya lamis. Iya, I love you pada pasangannya. Tapi di belakang pasangannya itu nggak tahu dia kemana. Padahal gini loh Gus, Muktamar NU tahun 84 itu ya Ahmad Siddiq sama Gus Dur itu juga kan membawa gerbong kalau asas Pancasila ini adalah asas tunggal ya. Tunggal. Nah kalau panjenengan melihat kiai-kiai semacam Gus Dur itu, beliau melihat Pancasila itu seperti apa Gus? Kalau saya, orang-orang seperti Almarhumullah Gus Dur dan Kiai Ahmad Siddiq itu orang-orang yang sangat visioner ya. Orang-orang yang sangat visioner yang menganggap bahwa Pancasila itu merupakan udah kalimatun sawal lah. Udah final itu adalah kalimat untuk mempersatukan dari berbagai perbedaan-perbedaan itu. Jadi kalau kita berbeda dengan Muhammadiyah, orang Islam berbeda dengan Kristen, dengan Katolik, dengan Hindu, maka kita butuh kalimatun sawa ya. Sesuatu yang bisa kita pegangi bareng-bareng, apapun perbedaan itu, yakni Pancasila itu sendiri. Dasarnya sangat jelas, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Saya menganggap bahwa kalau itu diterjemahkan, wahai umat manusia, wa'tasimu, berpegang teguhlah ya pada tali Allah itu, yakni Pancasila itu, dan jangan bercerai-berai. Bagi saya pilihan Gus Dur dan juga Yai Ahmad Siddiq pada waktu itu dari aspek substantif itu semakin meneguhkan bahwa Pancasila itu final. Hanya saja yang tidak boleh kita abaikan bahwa tafsir di dalam ya, meskipun itu sudah diputuskan seperti itu, tafsir di dalam kan bisa macam-macam. Ya, tafsir di dalam kan bisa macam-macam, termasuk yang mengatakan bahwa misalkan orang Islam memiliki derajat lebih tinggi ketimbang orang selain Islam. Itu kan masih terus digelontorkan. Kayak gitu. Sama dengan kita olahraga, pengen kurus kita olahraga, tetapi kita tidak bisa mengerem cara makan kita. Jadi kan ya kita tentu obesitas. Kayak gitu. Jadi bagi saya Gus Dur dan juga Ahmad Siddiq pada waktu itu telah meletakkan pondasi yang sangat luar biasa pada Muktamar NU yang ke-27 kalau tidak salah. 27 di Situbondo tahun 84 ya. Ayahku waktu itu aku masih umur SD kelas 4 gitu. Ayahku datang di Situbondo itu dan aku masih ingat memasang plakatnya seperti itu. Kalau alasan yang khusus lagi pada waktu itu, kalau kita baca di referensinya, pilihan yang diambil Gus Dur dan Kiai Ahmad Siddiq pada waktu itu adalah untuk menyelamatkan NU supaya tidak dihajar oleh rezim Soeharto yang pada waktu itu sangat anti terhadap kelompok-kelompok Islam intoleran. Nah, tinggal PR kita, Ron, menurut saya adalah apakah kita sebagai, katakanlah kalau aku NU ya, bisa menjaga legacy dari Gus Dur dan para kiai-kiai masayih-masayih yang telah ditelurkan di Situbondo pada tahun 1984 itu. Tantangannya ya hari ini kita harus mengakui realitas bahwa masih ada persoalan Pancasila itu ditafsirkan sesuai dengan keinginannya banyak orang Islam itu sendiri. Kayak gitu. Nah, ini belum lagi kalau tantangan kita adalah yang
dalam satu dasawarsa terakhir ini juga mencuat polarisasi dalam bentuk politik identitas. Bagaimana Pancasila ini bisa menyelesaikan itu nanti pada tahun 2024, Gus? Kalau menurut panjenengan seperti apa ini? Kalau model Pancasila itu kan konsep ya. Konsep itu kan nggak berbunyi apapun. Pancasila itu kan cuma bunyinya satu. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang ada dan berada, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu kan yang kelima, keadilan sosial. Ya cuman itu aja toh. Ya. Bagaimana ini kita bisa menyelesaikan dengan model 5 ini? Aku menduga, Ron, kalau model pengamalan Pancasila dan pembelajaran Pancasila menggunakan model klasik itu bacanya masih Pancasila 1, ketuhanan yang Maha Esa 2. Itu kan pembacaannya kan masih sekuensial, 1, 2, 3, 4, 5. Bagian per bagian ya. Per bagian. Sila per sila. Sila per sila. Kalau masih dibaca seperti itu, Ron, itu akan mendorong banyak orang menganggap ada superioritas sila di situ. Sila 1, 2, 3, 4, 5. Kecenderungannya yang dianggap superior adalah sila nomor 1. Nomor 1. Nomor 2 nggak digubris, nomor 3 nggak digubris, 4 nggak digubris, apalagi nomor 5. Bisa jadi itu ya? Itu, bukan bisa jadi. Memang seperti itu. Apalagi kemudian ada kecenderungan survei SMRC bahwa sila pertama itu adalah sila miliknya orang Islam. Karena di situ ada kata Esa. Esa dianggap sebagaimana tauhid, dan tauhid itu miliknya orang Islam, maka sila pertama adalah miliknya orang Islam. Artinya orang Kristen menurut cara pandang mereka tidak memiliki sila pertama. Ini kan ajur kabeh. Maka kalau kamu tanya solusinya seperti apa, maka aku ngomong kepada Jokowi, BPIP dan lain sebagainya, harus ada keberanian untuk menawarkan cara pembacaan yang baru terkait Pancasila. Kayak gimana, Gus? Jadi Pancasilanya nggak Pancasila 1, Pak. Kalau yang aku terapkan di kampusku, cara membaca Pancasila seperti ini. Pancasila, semakin aku meyakini ketuhanan yang Maha Esa, semakin aku akan berpegang teguh pada kemanusiaan yang adil dan beradab, serta menjaga persatuan Indonesia menggunakan prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa bedanya dengan pembacaan yang klasik Pancasila 1? Bedanya apa? Bedanya adalah kayak dirangkaikan gitu. Iya kan? Semakin aku meyakini ketuhanan yang Maha Esa, semakin aku akan memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi semakin kamu Islam, Ron, menurut Pancasila, semakin kamu harus memanusiakan manusia. Jadi sila pertama nggak dipisah dengan sila kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Dan itu harus dibaca dalam satu tarikan kalimat. Nggak bisa diomongkan Pancasila 1, ketuhanan yang Maha Esa, titik. Kedua, kemanusiaan, titik. Itu kan terputus-putus. Tapi kalau aku, Pancasila, semakin aku meyakini ketuhanan yang Maha Esa, semakin aku akan memegang prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, dan menjaga persatuan Indonesia untuk mewujudkan keadilan sosial. Jadi satu tarikan nafas. Kayak gitu. Tapi kan sayangnya kan enggak. Jadi kalau ini tidak dimulai dari cara baca kita terkait Pancasila, nggak ngerti, Ron, area SMP SMA takonono ya, misalnya kan orang SMA, bagaimana menurutmu implementasi Pancasila? Bingung deh. Tapi kalau cara pembacaan Pancasila diubah kayak aku, dia ngomong, gitu. Semakin aku mengakui Gusti Allah dan Muhammad sebagai Rasul, semakin aku harus memanusiakan manusia dan menjaga persatuan Indonesia sesuai prinsip sila keempat untuk mewujudkan keadilan sosial. Jadi semakin aku berislam, semakin aku harus mewujudkan keadilan sosial. Atau begini, Gus, butuh tafsiran baru untuk membaca Pancasila seperti halnya
dulu zamannya rezim Orde Baru itu ada butir-butir Pancasila gitu. Bisa seperti itu. Tapi itu kan membutuhkan effort yang butir-butir itu kan membutuhkan effort yang panjang. Kalau aku enggak perlu workshop panjang-panjang. Tapi kan jelas, Ron. Ya. Jelas, artinya apa? Semakin kamu meyakini ketuhanan yang Maha Esa, semakin kamu akan memegang teguh prinsip kemanusiaan. Semakin kamu berislam, semakin kamu teguh memegang prinsip kemanusiaan yang beradab. Dan selanjutnya. Iya. Coba itu kan. Ayo, aku mau, kalau ada orang ya yang misalkan mendengarkan podcast kita, misalnya Eri atau Bupatiku Munjida. Sekarang Pancasilanya ditawarkan pembacaan Pancasilanya seperti itu. Orang itu akan terngiang-ngiang. Semakin aku meyakini ketuhanan yang Maha Esa, semakin aku akan memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Bayangkan kalau wiritannya itu terus, Ron. Iya. Beda, Ron. Sama Beda dengan kita kalau, wiritan. Ya, beda kalau misalnya yang diwiritkan terlalu banyak, bingung. Bingung, tapi itu kan satu, Mbak. Iya. Gitu. Ini nggak percaya kan? Wiritan lo iki. Semakin aku meyakini ketuhanan yang Maha Esa, semakin aku akan memegang teguh kemanusiaan yang beradab. Jadi, semakin kamu berislam, semakin kamu dituntut untuk memanusiakan manusia secara adil dan beradab. Itu yang ada di pikiran kita terus. Lakonono setahun wiritanmu itu. Beda, Pak. Tapi pasti tidak akan banyak yang mendukung karena apa? Ya. Karena masih banyak orang yang Saklek. mengambil untung dengan polarisasi identitas Nah, itu. Itu. Berarti gini Gus ya, bisa diartikan ini pertanyaan saya yang terakhir. Kayaknya jadi kan masih pesimis ya kalau nanti 2024 pas pemilu itu kita masih belum bisa menuntaskan itu dengan sebaik-baiknya ya. Belum bisa. Sampai kemudian kita mau mengakui bahwa ada yang belum pas di dalam cara kita menarasikan Pancasila. Kayak gitu. Selama nggak diubah, maka miliaran duit itu akan terbuang percuma, Pak. 4 miliar. Berapa miliar duit itu dikeluar? Berapa puluh workshop, training, seminar soal Pancasila. Tapi hasilnya, ya karena itu tadi, kita nggak mau mengakui bahwa ada kekurang tepatan kita di dalam membaca Pancasila itu. Kalau Pancasila itu dibaca dengan tepat, ini kan tanpa mengubah sila toh, cuman memberikan kata sambung, sehingga bacanya enak, bacanya nggak parsial. Kalau ibaratnya Presiden Jokowi itu semua disambung pakai tol, Pak. Kayak gitu. Jadi misalkan ada jembatan, dulu sebelum ada jembatan Suramadu kan susah gitu. Tapi kalau ada Suramadu enak. Ada jembatan Sumatera dengan Jawa mungkin ada lebih enak. Jadi harus disambungkan sehingga Indonesia ya memang satu. Kayak gitu. Ya, apalagi kalau misalnya dihadapkan Pancasila dengan dilema kekuasaan dan dilema uang begitu. Iya. Waduh, tambah lali Pancasila, guys. Betul. Makanya saya mengamini Gus Dur. Gus Dur kan sudah bersumpah bahwa saya akan membela mati-matian Pancasila. Meskipun Pancasila itu pernah dikebiri oleh TNI dan dimanipulasi oleh sebagian umat Islam kayak gitu. Tapi Gus Dur sendiri dan aku mengamini bahwa Pancasila itu masih sangat relevan. Dan kita harus mengakui bahwa ada sebagian dari kelompok-kelompok kita yang membuat Pancasila itu relevan tapi dianggap tidak relevan lagi. Dengan cara apa? Menjauhkan Pancasila itu dari arena-arena yang harusnya Pancasila masuk. Kita dididik untuk lebih loyal pada agama kita ketimbang pada Pancasila. Kita dididik untuk lebih loyal pada afiliasi politik kita ketimbang Pancasila. Kita dididik lebih loyal pada etnisitas kita ketimbang Pancasila. Kita dididik lebih loyal pada juragan kita ketimbang Pancasila. Itu yang harusnya tidak boleh terjadi. Intinya adalah ya apa caranya Aidoe sebagai orang bangsa ini adalah ikhlas menerima Pancasila untuk menyelesaikan
semua Persis. polarisasi perbedaan. Setuju itu. Baik. Gus matur nuwun atas pembicaraan kita yang Mantap. di kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi dulur-dulur Bumi Miring dan kita semuanya yang mengikuti podcast on the spot ini, Gus ya. Siap. Matur nuwun sekali lagi, Gus. Terima kasih. Dulur, itu tadi kita sudah memperbincangkan topik mengenai Harlah Pancasila menuntas polarisasi identitas di channel Bumi Miring. Insya Allah kita ketemu lagi dalam perbincangan yang lebih mengesankan dan lebih membahagiakan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.